Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan beberapa cara untuk ngecek nanti kita akan publikasi di mana gitu ya. Jadi yang pertama kita pakai Journal Suggester Springer. Ini kita klik, kita keywordnya seperti ini di Google. Kemudian kita klik ini new tab. Nah, di sini ada manuskrip title, manuskrip text, kemudian kita pilih subject area. Ini nanti kita input dalam bahasa Inggris. Kita cari dulu beberapa jurnal. Misal kita sudah menulis ya, menulis sebuah artikel. Nah, kita ingin sasarannya ini mau kemana nih, jurnal ini. Gitu. Misal, oke. Oke, misal ini ya, kita anggap ini ya, kita ambil di jangan gini lah. Jangan pakai yang ini, pakai yang tulisan asli saja. Bimbing yang ini. Yang ini. Kemudian untuk menerjemahkan kita juga pakai tools. Kita buka di abstrak. Ini misalnya ini ya, kita copy paste. Ke Springer Journal Suggestion. Kita klik di sini. Nah, kemudian abstraknya nih. Abstraknya kita copy paste juga, kita translate juga sama. Kita copy paste. Kita taruh di sini, kemudian areanya kita kasih di sini. Bisa kita kosongi. Oke, kita langsung di sini. Oke, nah di sini langsung ada tujuannya. Misal kita nanti untuk manuskrip seperti ini, kemudian rencana penelitian seperti itu kita bisa apply di Journal of Material Engineering and Perform dan Advanced Manufacturing Technology Progress in Additive Manufacture. Nah, misal lah ini kita klik, nah nanti ada tulisannya di sini keterangannya. Ada keterangan yang penting itu ini 51% diterima accepted range. Kemudian decisionnya itu butuh waktu 67 hari, jadi sekitar 2 bulan lebih. Impact faktornya cuma belum, jadi nanti bisa dicari dengan ini. Nah, untuk yang satunya yaitu Elsevier pun sama. Jadi keywordnya seperti ini, Journal Suggestion Elsevier. Kita new tab, ini saya close yang tadi Springer. Metodenya sama. Nah, di sini paper title dan paper abstract. Nah, paper abstraknya dari awal lagi. Jadi kita bahasa Inggriskan title yang tadi. Langsung kita klik di sini. Nah, kemudian yang ini, yang abstraknya. Dan kita copy paste. Ini bisa kita langsung find journal pun bisa. Nah, nanti akan muncul suggestion jurnal. Nah, ini ada additive manufacture, polymer testing, composite part B, material and design, composition and composite gitu. Nah, ini misal ini kita klik ya. Kita klik. Oke. Ini ada tulisannya accepted rate-nya 13%, impact faktornya 10. Waktu penentuannya hanya 2 minggu gitu. Nah, itu untuk menentukan jurnal tulisan kita itu kita upload di jurnal mana. Nah, kemudian kita cari tahu ring dari setiap jurnal yang ada di ini di Shimaku JR. Nanti tulis saja di Google Shimaku, itu nanti akan keluar Shimaku Journal and Country Rank.
Nah, ini kita klik. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini. Bentuk page-nya seperti ini. Ini kita close. Nah, kemudian kita klik kalau ingin explore jurnal lebih, jurnal ranking nih. Nah, di sini ada penyentuhan darahnya, ada Q1 sampai V5. Nah, misal ini kan masih keseluruhan nih. Kalau kita misal kita fokuskan di wilayah engineering. Kemudian subjeknya kita fokus di mechanical. Kita pilih all region dulu ya. Kemudian kita pilih jurnal. Apa aja yang muncul? Nah, rata-rata dari UK, US. Nah, ini rata-rata V1-nya Pak di Indonesia ada tidak? Kalau misalnya kita pilih Indonesia. Indonesia. Oke, belum ada khusus mechanical engineering. Coba di Singapura. Singapura. Di Singapura masih V2, V3, V4. Nah, ini untuk mengetahui rankingnya ya. Sebetulnya ini pun bisa dibuka lagi. Nanti ada keterangannya juga. Pak Indeks 38, ISSN seperti ini, scope-nya seperti ini. Nah, ini yang penting. Jadi biasanya di sini yang warna hijau itu adalah V1. Nah, yang kuning V2, yang orange V3, yang merah V4. Nah, khusus untuk mechanical engineering setiap tahunnya itu mengalami dari V3 ke V2, kemudian ke V1, kemudian V2, V1 lagi turun V2. Jadi kualitasnya fluktuatif. Fluktuatif. Beda dengan yang aerospace engineering itu lebih increase. Itu di sini pun ada grafik-grafiknya bisa dipahami sendiri nanti dibuka-buka. Nah, kemudian setelah itu di Scopus pun ada sama. Oke, setelah itu ada beberapa literatur yang mungkin kita butuhkan ya saat penulisan itu, misal sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya itu kita bisa akses di pertama, misal kita klik saja Google Scholar. Nah, di sini kita kita kalau cari saran saya sih di sini lebih enak sih. Kita kasih nama filament. Nah, di sini nanti kalau di sini nanti yang ada full paper ini bisa langsung download. Ada tulisan gini, nah ini langsung ke download. Nah, ini. Cara kedua, mungkin ada file yang tidak bisa di-download seperti ini. Nah, ini kan tidak ada nih. Kita pakai Skyhub. Kemudian bisa DOI-nya kita copy paste. Kemudian taruh sini. Nah, setelah itu akan muncul link download. Nah, bagaimana kalau seandainya cara lain yaitu bisa pakai URL-nya. Yang ini kita copy paste, kita kasih di sini. Nah, gitu sama saja. Nah, itu yang pakai Skyhub. Bagaimana jika cara kalau kita itu basicnya itu belum dapat, otomatis kan kita pakai jurnal review dan buku. Nah, kalau buku kita paling enak itu di PDF Drive. PDF Drive itu rekomend sih.
Nah, di sini karena di sini kita bisa akses buku apa saja dan ini nggak terbatas. Misal kita cari finite element method, fundamental of finite. Nah, ini misal ini ya. Ini kita basicnya kita perkuat dulu dengan baca buku atau jurnal review. Nah, kita download. Ini tanpa nggak terbatas sih kalau yang ini situs PDF Draft ini. Nah, tapi rata-rata ini berbahasa Inggris. Adapun yang bahasa Indonesia cuma kurang kurang banyak, rata-rata bahasa Inggris. Nah, ini langsung download ya. Nah, kemudian ada cara lain itu misal kalau ini kita pakai Z Library. Nah, ini Z Library. Nah, sini bisa kita pakai artikel, buku, gitu. Misal buku nih. Nah, ini tadi yang hasilnya dari downloadan PDF Drive ya, seperti ini. Bukunya rapi banget, serius rapi. Dan ini no hoax lah. Kadang-kadang kan kita ada yang download gitu cuma cover sampai bab penutup gitu. Kalau ini no, semua rata-rata ada referensinya. Kalau di library kita cek juga, misal kita pakai unit elemen apa ya, unit elemen aja lah. The finite element method, basic concept and application with MATLAB. Kita fokuskan ini ya, MATLAB ya, MATLAB. Finite element method. Nah, ini MATLAB code for finite element analysis. Ini hanya yang fundamental aja ya, biar kak. Nah, kalau ini dibatasi, agak dibatasi sih yang di library ini. Saran saya lebih ke PDF Drive. Ada lagi cara yang kedua yaitu Genlib. Ketika ada Genlib, Genlib terus ini pun sama. Ini tempatnya library online. Finite element analysis. Di sini pun ada banyak, nanti link downloadnya di sini 1, 2, 3 itu bisa lah. Cuma formatnya biasanya perlu diperhatikan. Ini ada yang PDF, DJV kalau DJV ini pakai aplikasi lagi, jadi nggak bisa. Oke, itu aja. Kemudian kita bagaimana sih caranya untuk melakukan yang namanya merujuk lah, istilahnya kita pakai daftar pustaka otomatis, kemudian cara merujuk otomatis. Ini kita mulai dengan halaman kosong ya. Kita taruh di sini saja, new, kita oke ini. Kalau di sini saya pakai software Mendeley latihan gitu ya. Oke, latihan ya di sini ya. Di sini harus teman-teman harus install dulu Mendeley ini, software Mendeley. Dan ini, nah kemudian setelah terinstall gini, kemudian tidak serta-merta ini bisa digunakan. Kita harus masukkan dulu jurnalnya ke Mendeley itu, baru nanti bisa dipanggil di Microsoft Word. Nah, pastikan di Microsoft Word itu sudah ada di reference, itu ada Open Mendeley, Insert Citation, nah dan lainnya. Nah, setelah itu nih, kan biasanya kalau kita ngerujuk itu kan pasti banyak tuh. Agar gak bingung, nanti kalian kasih folder, kalau saya sih gitu. Folder,
kita kasih nama judul kita lah. Kita misal mau menulis apa nih? Mau menulis apa ya? CNC Net, CNC review lah. Misal kita ingin mereview CNC lah ya. Kemudian kan kita judulnya review of CNC CX misal lah gitu. Nah, kemudian kan kita kasih introduction. Sorry, salah. Nah, di sini kan kita kan pasti kan kalau kita belum dapat ilmunya yang kan pasti mikir-mikir nih nulis sendiri nih. Nah, bagaimana kalau kita mulai merujuk dari sumber lain? Misal kita cari sama, prosesnya sama kayak tadi kita tulis CNC review. Salah ya. Nah, ini ada mumpung. Nah, di sini. Nah, ini kita download dulu. Kalau saya download itu biasanya ini saya taruh di desktop biar gampang. Design development, oke, save. Nah, setelah save kita pindah ke folder yang tadi. Nah, ini. Nah, setelah ini di sini kita buka Mendeley, kita create folder CNC review. Salah ya. Kita enter. Nah, ini kan masih kosongan nih. Ini kita geser ke sini. Nah, nanti kan ada autornya ini. Ini pun kalau kita klik di sini, kita buka di sini pun muncul sama. Nah, kalau baca-baca di sini sama di luar pun maksudnya di sini. So far sih kalau saya sih suka di luar dibanding di dalam Mendeley. Nah, ini misal kita ambil kan biasanya kita ngerujuk itu kalau gak di abstraknya, metodenya, kesimpulannya ya. Ini saya ambil di abstraknya. Atau kesimpulannya langsung lah. Summary. Freeform. Let's get it this one. Nah, misal ini kita rujuk ya, ini copy paste, kita copy misal lah. Kita taruh sini. Nah, sebelumnya kalau sebisa mungkin kita paraphrase ya, agar kita tidak terdetek. Maaf bahasa Inggris saya kurang bagus ya, mungkin ada grammar yang salah dan lain sebagainya. Ini karena latihannya ngerujukan. Nah, ini kita paraphrase. Nah, setelah itu misal nih, kita nanti ini kan tadi kita ambil dari jurnal siapa nih? Daihui. Nah, ini kita insert. Kemudian kita tulis Daihui. Ada nggak? Nah, ini ada. Recent. Nah, muncul deh. Misal ya, kan pasti kan nulis banyak nih. Kemudian bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, ini langsung kita aja ketik insert bibliografi. Nah, ini langsung muncul nih daftar pustaka. Tuh. Nah, ini kalau yang di sini itu yang kita merujuk, kalau yang ini biasanya daftar pustaka. Tuh. Nah, kemudian nih,
Ini kan biasanya yang pakai yang angka satu ini kita bisa kita rubah menggunakan stylenya kita. Kalau IEEE seperti ini, tapi sisi lain kita bisa setting misal American kayak gini, kemudian Cincago kayak gini. Jadi ada nama kemudian tahun. Jadi ini berdasarkan anu. Kalau kalau saya sih suka ini. Bukan suka sih, emang tuntutannya seperti itu. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau mungkin salah ya dalam memberikan konten, bisa komen di kolom komentar. Oke, see you.